Ya, hai guys, halo kelas. Kita ketemu lagi di materi tersendiri ya yang akan saya bawakan. Judulnya adalah tentang sistem metering pada kamera DSLR. Ya, biasanya standar sistem metering kamera DSLR mempunyai metering yang hampir-hampir sama. Ya, oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Terlebih dahulu saya berdoa supaya jika ada kesalahan nanti bisa diperbaiki ya dan kalian bisa memaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa min yudilhu fala hadiyallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nah, sebentar saya akan share apa sih yang akan saya berikan pada kalian, berbagi tentang metering system. Sebentar cek dulu. Nah, sudah terlihat ya. Nah, ini masuk dalam dasar-dasar kamera. Jadi kamera itu banyak sekali mode-modenya, ya, fungsi-fungsinya yang harus kita manfaatkan bisa jadi maksimal. Jadi walaupun kamera sederhana dengan tipe-tipe yang entry level, tapi kalian bisa memanfaatkan dengan maksimal, optimal ya. Oke. Nah, ini adalah nah, di sini yang saya contohkan adalah metering system pada kamera Canon DSLR ya jenisnya. Yang kamera Canon ini nanti kalian bisa cari di Nikon, di Fuji, di Sony ataupun di Olympus ya, semua tuh ada ya, atau di kamera Sigma dan segala macam tuh punya metering system masing-masing. Berbeda-beda ya, ada yang punya kekhususan tersendiri. Sony dengan berapa titik, Canon dengan berapa titik, Nikon dengan berapa titik, kemudian beberapa mirrorless juga mempunyai kemampuan metering system yang berbeda, tapi dia punya standar yang sama ya. Biasanya yang umum adalah seperti ini. Nah, ini pertama kali di fungsi metering system. Nah, ini kita lihat. Ini fungsi metering system adalah sebagai untuk mengukur kecerahan subjek ya. Kemudian kita akan memutuskan berapa banyak cahaya yang akan kita gunakan untuk mengambil foto tersebut ya. Nah, kita akan cermati tiap mode metering yang ada. Kemudian kita bisa lebih memahami dan mengetahui mode mana yang terbaik untuk digunakan dan dalam kondisi atau kas atau lokasi seperti apa ya. Nah, ini yang ditulis oleh Tomoko Suzuki di sini ya. Nah, ini seperti contoh di gambar ini. Ini adalah average ya, rata-rata ya. Nah, ini titik-titik metering sistemnya pada sensor kamera ya. Dia punya berapa titik nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 kali 6. Berapa titik poin untuk ukuran cahayanya ya. Jadi dia bisa mengukur bagian yang terang supaya normal, atau bagian yang gelap supaya menjadi terang. Bagian terang ini akan menjadi overexpose ya, atau ini mengambil rata-rata. Nah, ini adalah contoh rata-rata ya. Rata-rata bagian gelapnya tidak terlalu gelap, bagian terangnya tidak terlalu terang atau berlebihan untuk overexposure. Ini tidak underexposure ya pada subjek foto di sini. Ya, ini bukan subjek foto yang di atas yang bagian gelap, tapi ini yang utama ya, yang diambil oleh foto tersebut.
Nah, ini adalah fungsi metering system. Jadi apa sih fungsi metering? Dia tujuannya untuk mengukur kecerahan subjek, ya. Jadi berapa exposure yang dibutuhkan untuk kita mengambil subjek tersebut, subjek utama ya. Jadi ada subjek utama yang akan kalian ambil, kita ambil, misalnya kita mengambil di satu frame ini yang ada saya. Subjek utamanya siapa? Saya. Berarti kalian ukur cahayanya di saya, ya. Bukan di layangan sana, atau bukan di kamera, atau di bagian arah di gitar sana, ya. Nah, jadi seperti itu saya rasa cukup paham kalian. Nah, di sini ada 3 mode yang dijelaskan, ya. Biasanya ada evaluatif metering, ya, pengukuran evaluatif. Jadi bisa digunakan untuk hampir semua foto-foto sifatnya lanskap atau pemandangan. Kemudian spot metering, ya, atau pengukuran setempat di satu titik. Nah, ini paling efektif apabila kita ada bagian khusus subjek yang ingin kita ambil pencahayaannya dengan benar. Seperti tadi contohnya, ya. Nah, di sini bisa pakai spot nih, ya. Kalau pakai spot diarahkan ke sini, nanti dia normal di sini, tapi yang lain jadi gelap seperti biasanya exposure-nya, ya. Nah, ini. Oke, kemudian tiap mode metering ini memiliki pengukuran dengan kondisi di mana fungsinya akan terlihat yang paling baik. Jadi kapan kita menggunakan ini, jadi kita yang pertimbangkan saat memilih mode metering ini, kita memotret subjeknya apa, lanskap atau pemandangan, motret model, atau motret benda, produk, ya. Produk itu dengan available light, dengan window light, ya, atau dengan menggunakan cahaya lampu buatan, ya, continuous light, ya, itu bisa kalian gunakan, ya, dengan materi mode ini. Jadi tidak menggunakan flash. Kalau menggunakan flash, pengukurannya berbeda. Nah, di sini kamera digital memiliki fitur AE atau automatic exposure, ya, atau pencahayaan otomatis yang secara otomatis memutuskan seberapa banyak pencahayaan untuk gambar, yaitu seberapa cerah bidikan jadinya. Jadi seberapa cerah nanti foto dalam frame tersebut. Ya, bisa kalian bisa atur itu pengukuran kecerahannya. Dalam mode auto exposure, bila kita menekan separuh tombol, nah biasanya kita tekan separuh tombol. Contoh ya, di kamera tuh kita tekan separuh tombol. Ini ada kamera, ada tombolnya, kita tekan setengah aja untuk mengukur, untuk menghidupkan auto exposure ini, ya, fungsi auto exposure ini, ya. Jadi tekan setengah, dia akan menyala, dia akan terbaca berapa diafragma yang dibutuhkan atau berapa shutter speed yang dibutuhkan dengan asa tertentu, dengan ISO tertentu, ya. Oke. Nah, saya teruskan fitur yang membantu kamera menentukan aperture dan kecepatan rana yang akan ditetapkan dengan pengukuran kecerahan subjek. Dan tindakan ini disebut metering, ya, mengukur ya, metering. Biasanya ada 3 mode metering di kamera: evaluatif metering atau pengukuran evaluatif, spot metering atau pengukuran setempat, jadi kecil, ya, dan center weight metering atau pengukuran pembobotan di tengah, berat di tengah, jadi lebih besar dari spot, ya, sifatnya, tapi beratnya di tengah diukurnya, ya. Oke. Nanti akan kita lihat beberapa contoh dengan penjelasannya, ya. Nah, di sini pada kebanyakan kamera mode default-nya biasanya evaluatif metering, pengukuran evaluatif yang tadi, ya, seperti yang tadi.
Nah, ini evaluatif, jadi bisa milih dia, ya, bisa merata-ratakan foto kalian, jadi mempunyai kecemerlangan exposure yang standar, bisa rata, ya. Jadi kontrasnya, gelap terangnya mempunyai perbandingan yang tidak jauh, jadi cukup bisa seimbang antara shadow dengan highlight, ya. Jadi bisa kita lihat gambar tersebut cukup exposure-nya. Nah, kemudian nah ini tadi evaluative metering. Mode ini melaksanakan pengukuran di seluruh gambar, ya, di seluruh frame, ya, dari pojok-pojok sampai tengah, karena ini sesuai dengan segala macam pemandangan dan kondisi subjek biasanya, ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah spot metering atau pengukuran setempat. Nah, ini efektif apabila kita ingin memastikan bahwa area spesifik pada gambar akan disoroti cahaya yang sesuai, ya. Seperti contoh tadi, atau kita lihat contoh nanti, ya, spot metering. Nah, ini adalah spot metering. Nah, ini, ya, yang diukur yang tepat adalah di daerah tengah, ya, kita ukur. Jadi dia exposure-nya tepat sekali. Nah, bagian sini otomatis bagian jendela, window-nya, gorden-nya ke kiri kanan, dan garis dari jendela, ya, frame dari jendela ini under exposure. Oke, itu tadi spot metering atau pengukuran setempat. Nah, ini efektif apabila kita ingin memastikan bahwa area spesifik pada gambar tadi disoroti cahaya yang sesuai. Kemudian yang terakhir adalah center weight atau berat di tengah biasanya. Ya, saya istilahkan center weight atau berat di tengah. Areanya cukup besar, ya. Center weight metering ini pengukuran pembobotan di tengah, ya, mengukur cahaya di area tengah frame foto bingkai gambar, dan karena dia berfungsi paling baik apabila subjek utama yang kita akan ambil exposure-nya ada di tengah. Seperti misalnya kita mengambil di tengah-tengah foto model atau orang atau subjeknya, ya, mungkin foto binatang, fauna, dan sebagainya, ya. Nah, coba kita lihat, cermati lebih dalam, ya, bagaimana tipe tiap metering ini. Nah, ini evaluative metering. Contohnya pengukuran evaluatif, ya, manfaatnya dia rata-rata serba bisa. Jarang menghasilkan pencahayaan yang salah, karena dia setiap titik di sini semua diukur. Titik sini, titik sini, titik sini, dari tengah, semua kayak tadi misalnya dia ada 24 titik dalam satu frame ini. Nah, diukur jadi mempunyai keseimbangan pencahayaan yang sama, yang mirip, yang hampir sama, rata, ya. Jadi tidak ada kelebihan exposure atau kekurangan exposure, ya. Nah, kekurangannya lah dia tidak berfungsi baik untuk pemandangan atau landscape di mana terdapat satu area yang sangat beda. Perbedaan level kontrasnya, ya. Dynamic range-nya beda juga, ya. Sangat istilah bedanya sangat ekstrim, ya. Kecerahannya dari area lainnya. Misalnya di sini bagian putih sekali, yang di sini bagian shading-nya gelap sekali. Nah, itu jadi tidak akan memaksimalkan evaluatif metering ini, ya. Jadi pasti akan ada bagian subjek yang kelebihan cahaya atau bagian subjek yang kekurangan cahaya atau underexposure. Ini adalah contohnya yang difoto dengan EOS 5D Mark III dengan lensa EF 24105 dengan bukaan diafragma f4, ya. Image stabilizer ultrasonic motor USM, ya. Focal length-nya difoto di 88 mm dengan shutter priority, auto exposure, f-nya 11 seperempat detik, seperempat second,
dengan exposure value atau dia exposure compensation ya, exposure value-nya dilebihkan 0,3 stop. ISO-nya adalah 100, white balance-nya automatic, auto white balance. Nah, di sini digunakan evaluative metering. Nah, contohnya adalah gini di sini. Nah, ya, di titik-titik ini, jadi setiap kotak-kotak ini menentukan cahayanya sendiri yang tepat. Kemudian dia akan merata-ratakan semuanya. Jadi tidak ada bagian yang underexpose atau overexpose. Ya, overexpose mungkin ada di bagian yang putih karena dia harus mengangkat bagian yang gelap, tapi tidak terlalu over biasanya. Ya, hampir tepat. Ya. Nah, dalam evaluative metering, pengukuran evaluatif ini, kamera membagi bingkai ke dalam sejumlah zona berbeda. Ini tadi ya. Ia mengukur jumlah cahaya dalam masing-masing zona. Kemudian menganalisis temuannya secara elektronik. Dia akan menentukan pencahayaan yang optimal di sini. Ya. Jadi sudah bisa membaca secara otomatis. Full otomatis penuh ya. Nah, ini adalah contoh. Ini contoh foto saya. Nah, kita juga di sini menggunakan shutter priority dengan mode meteringnya adalah evaluative metering. Ya, yang menggunakan shutter priority F-nya 11 per 30 detik. Exposure value-nya 0,3, ISO 100, white balance-nya auto. Ini contohnya ya, foto saya. Ada beberapa contoh sebenarnya saya belum sempat tampilkan. Nah, kita lanjutkan tadi ke spot metering. Nah, ini tadi contohnya adalah pengukuran setempat pada satu titik yang tidak terlalu besar dalam bidang gambar ini, dalam bidang frame kita. Ya, adanya di tengah titiknya, spot. Ya, biasanya manfaatnya dia akan menangani foto landscape yang sangat berbeda dalam level kecerahannya. Nah, ini. Jadi kita harus pilih nih, ya, mana yang diambil, mana yang dikorbankan. Nah, ini kecerahannya dikorbankan di gorden dalam ruangan, tapi pemandangannya didapatkan di luar ruangan dengan exposure yang tepat atau benar. Kurangannya metering ini dilakukan di daerah yang sangat kecil, hingga kesalahan dalam memilih daerah ini bisa menyebabkan hasil yang salah untuk seluruh gambar, paparannya ya. Jadi hasilnya bisa salah, bisa underexpose sekali, atau bisa overexpose sekali. Misalnya kita arahkan ke bagian yang paling gelap di sini, black atau benar-benar hitamnya hitam pekat, maka hasilnya adalah hitam pekatnya akan menjadi terang, kemudian bagian yang terang akan menjadi putih. Ya, jadilah dia overexposure. Kemudian kalau dia mengarahkan pada bagian yang paling terang, seperti contohnya di sini. Ini adalah bagian yang kuat highlightnya, terang sekali. Nah, ini akan mengakibatkan bagian lainnya menjadi gelap, ya, baik di luar. Di sini akan menjadi sangat-sangat hitam sekali, tanpa tekstur, hitam tanpa tekstur. Sama di sini hitam tanpa tekstur. Kalian akan jadikan fotonya seperti itu. Ya, mungkin di luarnya fotonya agak underexpose sedikit, tapi yang lainnya berubah menjadi hitam. Kecuali dekat highlight ini sedikit ada garis. Ya, oke. Ini difoto dengan Canon EOS 60D dengan lensa EF S18, fokalnya 18 sampai 135 mili dengan f-nya 3,5 sampai 5,6. Image stabilizer di fokalnya 135 mili, ya, setara ini kan kamera bukan full frame, jadi setara 216 mm dengan aperture priority atau AE. Jadi aperturnya diprioritaskan, dia memilihnya 5,6. Diafragmanya menyesuaikan 1/250 detik dengan exposure value. Nah, ini dia minus 0,3, dikurangin lagi. Ya, menggunakan pengurangan pencahayaan dengan kompensasi pencahayaan
dengan ISO 100, kemudian white balance digunakan adalah daylight. Nah, ini adalah contoh di metering sistemnya di kamera kalian. Nah, dia ada bulatan kecil, ini spot ya, di frame-nya. Nah, ini yang digunakan untuk mengukur cahaya. Apakah dia akan mengukur sini, kameranya dibelokin ke sini, atau di tengah bagian sini atau bagian sini, nanti dia di lock. Ya, kita lock di sini atau lock di sini cahayanya, atau mau lock di sini cahayanya bisa di lock, kemudian kita pindahkan komposisinya seperti ini juga sama. Menjadi seperti awal. Tapi yang sudah diukur adalah komposisi yang dikunci di sini. Ya, pencahayaan yang dikunci adalah di sini. Ya, kemudian kita pindahkan dengan komposisi awal, maka yang terbaca adalah exposure yang di sini. Namanya auto exposure lock. Ya. Oke, baik, lanjutkan dengan foto yang terakhir, dengan pengukuran terakhir ya, center weighted metering atau pengukuran pembuatan berat di tengah. Ya, manfaatnya apa sih? Dia memprioritaskan area tengah lebih luas dibanding spot. Ya, hampir kira-kira dia memenuhi 2/3 dari bagian tengah frame kalian. Ya, bagian tengah di sensor itu yang menangkap cahaya. Nah, dia memprioritaskan area tengah, tetapi dalam prosesnya memastikan bahwa bagian lain dari gambar juga disoroti cahaya secara tepat. Ya, misalnya ini cukup tepat, tapi dia ternyata juga membaca bagian kiri, atas, kanan, bawah, kiri tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu kekurangan pencahayaan. Istilahnya ada bagian highlight, kemudian ada bagian shadow. Ya, nah bagian yang benar ada average-nya dia tetap terukur dengan exposure yang benar. Ya, oke. Kekurangannya apa sih? Dia tidak efektif untuk subjek yang kecil. Ini subjeknya pas ini, ya di tengah sini, ya kira-kira nih. Ini kalau subjeknya lebih kecil, misalnya batu baterai atau apa ya, dia nggak pas ngukurnya. Kayaknya digunakan spot metering, ya. Dan gunakan spot biasanya itu lebih ke satu benda yang kecil dalam bidang yang luas. Jadi satu subjek yang kecil dalam bidang yang luas. Kalau ini subjeknya cukup besar, jadi bisa mencukupi untuk pengambilan dengan center weighted metering. Ya, nah, ini menggunakan kamera Canon EOS 5D 5D Mark III dengan lensa f 50 mm, f-nya 1,4, ultrasonic motor di focal length-nya 50 mm. Ya, menggunakan mode aperture priority. Ya, aperture priority auto exposure di di diafragmanya 2,0, kemudian shutter speed-nya 1/60 detik, exposure value-nya di 0 atau tidak menggunakan kompensasi pencahayaan. Nah, ini ISO-nya 100 dengan white balance-nya daylight. Ini yang diatur oleh kamera dengan menghasilkan foto seperti ini. Kita lihat sekarang sebesar apa bidang dari center weight metering ini. Nah, kita lihat di hasil. Nah, ini seperti ini. Di kamera kalian tuh lambangnya seperti ini juga, ya. Ya. Dia beratnya hampir 2/3 ada di tengah. Gitu. Makan 2/3 bagian di tengah. Ini center weight metering, pembuatan tengah ya. Dia mengukur cahaya di seluruh gambar, tapi terutama fokuskan pada area tengah. Jadi memang beratnya di tengah. Tapi bagian atas, bagian background dan bagian foreground tetap diukurnya walaupun agak overexposure tapi tetap tidak berlebihan exposure sekali, tidak ekstrim berlebihannya, ya. Nah ini contohnya, saya rasa bisa dipahami, ya center weight metering. Kemudian yang terakhir apa sih AE lock atau auto exposure lock itu, ya ini ada di kamera. Biasanya tombolnya kalau di Canon ada di sini. Di kamera Canon ada di sini. Ya, rata-rata. Kalau di Nikon juga ada.
Biasa ada di atas juga atau di sini juga mungkin. Sony beda, saya belum pernah lihat Sony, Fuji, atau apa lagi kameranya, Fuji, Pentax dan semacamnya saya belum lihat ya. Kalian bisa browsing atau cek di Google. Nah, ini namanya auto exposure lock ya. Apabila menekan tombol auto exposure lock, ya dia mengunci pencahayaannya. Jadi mengunci pencahayaan otomatisnya ya. Jadi pengaturan mau pilih aperture atau aperture priority atau kecepatan rana, dia tidak akan berubah ya. Kita misalnya memilih kecepatan rana, kemudian kita lock dengan menggunakan AE lock, maka kecepatan rananya tidak berubah ya. Jadi menggunakan auto exposure kecepatan rana. Berarti atau sebaliknya aperture priority dengan auto exposure lock. Jadi bisa kalian pilih yang mana digunakan ya. Jadi sesuaikan komposisi gambar, kemudian fokus ulang dan membidik ya. Jadi di dalam satu ini kita biasanya bisa gunakan center weight. Center weight metering. Center weight itu kita arahkan misal ke layangan di belakang ya. Berarti jumlahnya segini kita lock. Nah, kita pindah komposisinya kembali, dia tidak akan berubah. Sudah benar pencahayaannya akan segitu karena kita sudah lock pencahayaannya. Ya. Kita bisa mengukurnya di dinding kuning ya di belakang. Atau mengukurnya di bidang gitar di belakang saya. Nah, dia bisa di lock di sana, kemudian kembalikan ke posisi seperti yang ada di frame saya. Nah, dia akan menjadi pengukurannya benar ada di gitar. Sementara yang lainnya tidak sesuai dengan karena tidak diukur, gitu. Ya, jadi dia lock di pencahayaannya di gitar. Dia mau pilih di gitar, di layangan, atau di bagian bidang kamera. Itu auto exposure lock. Jadi eye lock adalah fungsi yang sangat nyaman untuk digunakan. Dia memudahkan kita menggunakan di sini misalnya time value atau AV atau TV ya. Jadi time value prioritasnya ada di kecepatan rana. Kalau aperture value adalah prioritasnya di aperture atau diafragma. Jadi kita prioritaskan F-nya 8. Nanti shutter speed atau kecepatan rananya berubah dengan sendirinya menyesuaikan. Ya, ISO-nya sudah di satu titik, misalnya ISO 100, F-nya 8, shutter speed akan menyesuaikan. Jika kita pilih di time value atau kecepatan rananya sudah kita lock, ya kita pilih misalnya di TV misalnya 1/500 detik, maka kemudian dengan ISO misalnya ISO 100, ISO tertentu, maka aperture atau diafragmanya akan menyesuaikan pencahayaannya, ya menyesuaikan dengan shutter speed 1/500 dan ISO 100. Dia bisa misalnya di 5,6 atau 8, dia secara otomatis akan menyesuaikan. Itu yang disebut auto exposure. Nah, kalau di lock berarti dia akan dikunci, ya. Jadi dikunci di subjek berarti pencahayaannya akan pasti benar, ya menghasilkan pencahayaan benar dengan kombinasi pencahayaan yang bermacam-macam, ya. Nah ini katanya cukup nyaman, khususnya digunakan kombinasi dengan spot metering. Ya, kayaknya bisa di lock, kemudian kita lock di mana merubah posisinya, yang penting udah ke lock, udah kita ambil komposisi kemudian kita ambil fotonya, dia akan menghasilkan foto yang kita inginkan, ya. Nah, contohnya adalah jika terdapat pemandangan cahaya latar di mana subjek utama tampak gelap. Yang Anda perlu lakukan hanyalah menyelaraskan bingkai AF tengah atau fokus tengah ya untuk memfokuskan autofokusnya dengan subjeknya.
kemudian menekan separuh tombol rana, kemudian menekan tombol iLock untuk kunci, ya, auto exposure lock-nya. Maka pengaturan pencahayaan akan dikunci ke pencahayaan yang tepat untuk area subjek yang ingin kita tangkap sebagaimana mestinya. Ya, nah, ini contoh di sini juga sudah bisa dicontohkan. Ini ada pemandangan dengan area yang sangat cerah dan sangat gelap. Area sangat cerah ada di area jendela A. Ya, tergantung pada area yang kita inginkan untuk mendapatkan pencahayaan yang tepat. Lakukan di sini spot metering atau pengukuran setempat. Ya, ukurannya sangat kecil. Mau di posisi A atau di posisi B. Ya, ini contohkan. Ya, A ada di jendela, pemandangan luar. B ada di bagian dalam, di bagian kipas angin. Nah, kita lihat selanjutnya. Misalnya posisi A untuk pencahayaan yang lebih tepat di area yang cerah. Diukurlah bagian yang di luar jendela ini. Maka hasilnya bagian yang dalam akan menjadi gelap. Ini menggunakan spot metering. Ya. Jadi dia ukur mungkin di bagian yang putih atau di bagian hijau bisa. Di bagian yang putih adalah bagian yang paling terang, mempunyai highlight yang paling besar, ya. Nah, di sini kalau jika di sini normal, maka di sininya agak lebih hijau, ya, dan ininya semakin gelap. Bagian gelap yang ada teksturnya akan semakin gelap, jadi sampai menuju hilangnya tekstur, ya, benar-benar black. Kalau dia mengukurnya di hijau, dia masih ada tekstur sedikit seperti ini contohnya, ya. Jadi karena spot metering dilakukan pada pemandangan cerah di luar jendela ini, maka bagian kipas depan akan di foreground akan menjadi hitam, ya. Ini contohnya. Kemudian kita lihat contoh keduanya pada bagian B nanti. Nah, ini bagian B, ya. Posisi B untuk pencahayaan yang lebih tepat pada area yang gelap. Ya, di kipas gunakan auto exposure lock pada kipas. Di lock di sini pencahayaannya, ya. Jadi dia mengukurnya tepat. Warna kipasnya agak hitam atau kena cahaya dia agak abu-abu. Kita ukur jadi akan lebih terang dari tidak gelap lagi, ya. Karena mengukur dengan spot metering, maka dilakukan dengan menggunakan kipas, pemandangan di luar ruangan mendapatkan cahaya yang berlebihan atau menjadi terang atau blown out ya, blown out atau jadinya overexposure di bagian luar, blown out gitu ya. Nah, ini mempunyai kontras yang tinggi di foto ini antara bagian yang terang dengan bagian gelap mempunyai dynamic range yang sangat berbeda. Ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, ini tadi yang disebutkan di dalam kamera Canon biasanya rata-rata digunakan, makanya saya ajarkan di Canon. Auto exposure lock-nya ada di sini. Ini tekan. Kita setelah mengarahkan lensa kita di titik subjek, ya, disesuaikan dengan mode meteringnya, mode yang akan kita gunakan, AV atau TV, ya, atau program. Kemudian kita tekan setengah, oke, dia udah fokus, kemudian lock, lock, ya, kemudian tinggal rubah komposisinya, dia mau taruh di bagian mana terserah, tetap tidak akan berubah. Ya, baik, nah, itu saja saya rasa sudah cukup. Sekian dari saya tentang dasar dari kamera, dasar kamera juga tentang sistem metering pada standar pada kamera DSLR. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Nanti bisa kalian bisa perbaiki jika ada kesalahan dari saya. Ya, terima kasih untuk hari ini kita bisa ketemu. Ya, nanti kita akan lanjutkan dengan artikel lain yang akan kita bisa bahas ya dalam fotografi, ya, baik bagian-bagian kamera atau secara teknik. Ya, semoga kita
bisa ketemu lagi dan saya diberikan kesehatan, kalian juga diberikan kesehatan untuk mengikuti share-share dari saya selanjutnya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, tetap sehat. Salam Natal dari saya. Terima kasih. Ya, nanti kita akan lanjutkan mungkin tentang warna atau white balance dan sebagainya. Terima kasih kelas, kawan-kawan, teman-teman, dukung saya dengan memberikan like dan subscribe, ya. Kemudian jangan lupa tekan tombol loncengnya. Ya, itu semua gratis ya. Thank you guys. Salam metal selalu.